Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahu wa li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali irsihi jami'i masyayikhina wa asatidina wa ustadzatina wa usulina wa abaina wa ummahatina, guru-guru kita semua, wa nakhusu khosatan hadratus syekh masyayikhina fi nahdlatul ulama wa masyayikhina fi numbil futuh wa nakhusu khosatan hadratus syekh syayikhina Maimun Zubair wa syayikhina Ahmad Bashir Pauman Kudus wa syayikhina Abdul Hanan Hisham wa nakhusu khosatan sahibu Mawaidil Usfuriyah Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-Masyhur bil Usfuri wa nafa'ana bihi wa bi ulumin fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita awali biar tambah berkah. Kita mohonkan, nek kulo nggak punya berkah ini, yang punya berkah kitabnya sama Kanjeng Nabi. Kita sholawat sebentar aja, maula ya sol, pelan-pelan karena sudah malam, mencari syafaat biar lebih dapat istiqomah dalam belajar. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muqtahim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji santai, kita lanjutkan sambil berjaga di era lockdown ini karena banyak katanya banyak maling gitu ya, kalau begal gitu ya. Tapi kita mulai belajar bukan husnudon dalam arti ini ya, belajar bahwa karena apa? Ini tadi saya buka kitab saya. Ada syair yang menerangkan, syairnya para sufi, para ulama yang menjelaskan ikhfat lisanaka antakula fadubtala atau fatabtalia. Innal bala'a muwakilun bil innal bala'a muwakilun bin nutqi. Ikhfat lisanaka, jagalah lisanmu, antakula untuk ingin to mengucapkan, jagalah lisan kita untuk berucap fatabtalia, aku dicoba. Jadi koyok aku iki ya apa iki mari ngene apes gitu misalnya gitu. Karena apa? Innal bala'a, sesungguhnya bala itu bisa terwakili dengan ucapan. Artinya ini seringkali ini ya sahabat tahu Mbak Bu itu kalau misalnya kita ngomong apa gitu ya yang jelek gitu ya, ojo ngono sapi gitu saja, karena itu sama kayak tradisi Jawa ini, omongan itu iso dadi doa. Wis pokoke nek gurung terjadi ya sapi gitu aja. Nah, ono rasa-rasa mau kerja misalnya, waduh ono iku dinyono di batin dia ini api gitu aja. Itu pesannya. Oke, kita lanjutkan, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita belajar, kita niati belajar ngurungu hadis. Nah, yang kemarin belum ikut, pentingnya ngaji ini adalah ini menjadi kabar gembira, hadis-hadis atau
mauidhah, kabar gembira bagi kita yang sama-sama masih compang-camping dalam menata diri untuk sangune urip dan mati. Ini kabar gembira, enak-enak bu, enjoy, kabeh surga gitu. Allahumma amin. Yang pertama kemarin ada ar-rahimun tentang belas kasih. Kemudian tentang apa yang kedua? Tentang orang yang fasik, yang tidak soleh tetapi masih punya pengharapan. Itu lebih baik daripada, lebih dekat kepada Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi ngerasa wis selamat tuh sapi ahli ibadah. Itu ceritanya kemarin yang sudah ikut. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah hadis susalis, hadis yang ketiga. Kita niati, anggap saja ini kita yakin Rasulullah krungu, Rasulullah pireng, Rasulullah mencatat kita lah. Diceritakan Anasin dari sahabat Anas bin Malik, radhiyallahu anhu taala, qala dawuh sapa sahabat Anas, dawuhe qala Rasulullah, sahabat Anas dawuh Rasulullah dulu pernah bersabda. Rasulullah dawuh, innallaha ta'ala yang zuru ila wajhi syaikhi ila akhirih. Innallaha, sesungguhnya Allah ta'ala maha luhur Allah, yang zuru itu melihat, Allah itu melihat ila wajhi syaikhi maring raine wong tuwa. Endi wong tuwa iki? Tuwek kabeh. Sobahan di waktu ing dalam waktu isu. Wa masaan dan sore. Sing urung iki nek kabar gembira bagi orang wajah tuwek, aja langsung meneh aku tak wajah tuwek. Ini artinya Allah pengen menunjukkan bahwa Allah itu juga melihat artinya memperhatikan pada wajah orang yang sudah sepuh. Pagi dan sore. Wa yaqulu, kemudian Allah dawuh dalam hadis Rasulullah ini. Kemudian Allah ngendika firman, ya abdi, he hambaku, qad kabura sinnuka. Qad kabura, teman-teman wis tuwek. Kabura itu wis tuwek artinya gede, cuman nek untu kan gak mungkin gede gitu ya. Wis tuwa, sinnuka apa untu jenengan. Warokol, dan wis roko iku iso tipis, rikun iso ya keriput lah nek bahasa kita itu. Wis keriput jilduka apa kulit sira. Wadako, dan wis apa tipis. Dakik itu kan iso artine lembut. Ketepung berarti lembut nek. Ini azmuka apa balung, berarti wis kropos gitu ya kira-kira. Wis kropos balungmu, wong tuwa. Waqtaroba, lan wis parek. Parek iki. Ajaluka apa ajalmu. Dekat ono dengan kelihatan. Nang aja cilik. Enggak ya, ini kabar gembira sebenarnya. Wahana, apa hana? Wis ndakep tuweke lho. Mireng niki. Wah, dhewe ngoreksi. Hana itu artinya ya hin, fi kulli hin, waktu. Ya wis waktune. Kudu muka apa hadir sira sowan. Wis waktune awakmu iku sowan nang aku, kira-kira ngono. Balik nang aku Allah. Hana itu hainin itu. Ilayya maring sira, maling ingsun. Maka ini titik beratnya. Allah itu siang pagi sore melihat wajah orang sepuh. Kemudian Allah dawuh, ini yang pirang ya Kanjeng Nabi, disampaikan ke kita, ke sahabatnya sampai ke kita ini. Orang tua, sungguh telah sudah tua gigimu, sudah tipis keriput kulitmu, sudah kropos tulangmu. Terus kemudian ya wis parek ajalmu. Terus kemudian sudah waktunya kau menghadap aku. Maka katanya Allah, fastahyi, maka mbok yo isin.
Mbok yo isin minni saking ingsun. Mbok yo sampean iki yo isin aku. Wis tak kei umur wangke ngono, isino kira-kira itu. Fa ana mongko aku Allah, ingsun Allah. Astahi, maksudnya ketahuilah kenapa kamu mestinya harus malu. Fa ana mongko utawi ingsun Allah. Ini dawuh Allah. Astahi, aku sendiri malu sapa Allah. Min syaibatika, karena ini min ta'lil, karena bukan diartikan dari ya. Min syaibatika krana tuwamu. Lho aku lho ate nyoba awakmu lho. Mesakne isin karo tuwamu. Anu adzibaka ing yen to nyiksa ingsun Allah ka ing sira finnari ing dalem neraka. Jadi makanya saya sempat kemarin bilang menghormati itu ya nggak perlu butuh banyak alasan menghormati itu. Nggak nunggu misalnya Mas Andi ini seluruh wapi terus dihormati itu, nggak harus. Jadi menghormati itu nggak harus nunggu banyak alasan. Nah, kalau membenci nunggu banyak alasan. Jadi cari alasan banyak hingga sah saya membenci ABC seseorang atau kelompok. Jadi di antara kitab ada kitab yang lain disebutkan pentingnya kita menghormati, bahkan di antaranya tidak hanya karena ilmunya tetapi karena tuanya. Nah, pesan kiai saya pada waktu itu pas ngaji ketika gonjang-ganjing 98, ketika banyak orang maido presiden gitu ya. Itu kata kiai saya, meskipun kamu besok jadi pendemo, aktivis atau apa gitu ya, kalau bisa kau benci sifatnya. Karena apa? Kalau ataupun seseorang itu tidak punya kebaikan, maka cari, bukankah yang di demo hari ini adalah sudah beruban gitu. Itu ada hadisnya. Jadi hormatilah ubannya. Mas Wawan ini punya uban, hormati. Nggak harus nunggu Mas Wawan baik terus kaya, nggak harus. Jadi kalau pengen hormati ya cari banyak alasan untuk hormati. Maka nggak perlu butuh alasan. Maka ketika banyak orang mengatakan bahwa iku nek sugih dihormati, enggak apa-apa. Bahkan kaya itu punya hak untuk dihormati. Ya, yang ndak pas kan nek sugih dihormati, mari ngono nek sing kere gak dihormati. Ini yang enggak pas ini. Itu hadisnya ya. Nah, hadisnya. Terus ceritanya gini, cerita ini ada hikayatnya untuk meyakinkan hadis ini, itu pengarang kitab ini menyertakan cerita-cerita hikayat, yaitu wahukia dan diceritakan, dihikayatkan anna aliyan, sesungguhnya Sayyidina Ali radhiyallahu an, karena itu ono apa Sayyidina Ali yadhabu itu sedang bepergian dulu itu Sayyidina Ali sedang bepergian ilal jamaati untuk menuju sholat jamaah li sholatil fajri, untuk sholat fajar. Jadi sholat subuh mau ke musola masjid itu. Musri'an hale cepet-cepet. Jadi cepet-cepet. Falakia kemudian mongko ketemu sapa Sayyidina Ali saikhon wong tuwek. Fitoriki di dalam perjalanan. Yamsi yang hale melaku sapa Syekh qodamahu ing ngarepe Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali diceritakan mau sholat fajar cepet-cepetan, tapi dadaan ono di tengah perjalanan itu ada ketemu orang tua. Syekh itu orang arti aslinya orang tua di depannya. Ala sakinati ngatasi yo saking antenge tunuk-tunuk mlakune ya. Iki bayangno awak iki ya. Suwen gitu ya, kira-kira gitu kalau kita. Wal waqori lan yo anteng, wakor itu
tenang anteng melakukannya jadi wong tuwek gitu ya. Fisil toriki dalam berjalan di jalan itu. Wama marro dan ora lewat. Aliun sapa Sayyidina Ali, dan Ali tidak melewat atau nyalip. Takriman karena apa tidak nyalip? Karena takriman karena menghormati lahu maring syekh. Wa ta'diman dan ya mengagungkan li syaibatihi karena apa? Karena tuanya. Syaibah itu wan atau apa tua rambut apa? Uban kok ya uban. Jadi ini bahasa kias sebenarnya. Tua karena tuanya sudah rambutnya putih akhirnya di apa? Sayyidina Ali bahkan karena pengen biar nggak telat jamaah sama Rasulullah mengalahkan akhirnya demi ta'zim dan mengagungkan menghormati orang tua tadi yang jalannya pelan tenang gitu ya. Hatta hana sehingga masuk mongsone apa waktu tul isyamsi sate muncul srengenge. Duh subuh keri kira-kira ngono ya. Falamadana ketika ing dalam nalikane parek wis mulai mau di ujung jalan gitu ya. Asyaihu sapa wong tua mau ila babil masjidi maring lawangi masjid. Falam yadkhul tibae walam yadkhul ora mlebu sapa wong tua mau. Orang tua ternyata tidak masuk masjid. Dikira dinteni. Kira-kira nek awak kene paling ya misuh ini ya. Tiwas ngenteni gitu. Falam yadkhulil masjid. Fa'alima mongko ngerti aliyun sapa jeneng Ali radhiyallahu anhu setuhune atau sesungguhnya wong tua mau kana iku ana sapa syekh wong tua mau minan nasara dari golongan Nasrani. Oh tibake lembah iki Nasrani ya gitu kira-kira. Fadokala kemudian masuk Sayyidina Ali masjidin al-masjidah ing masjid. Fawajada mongko nemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nemu ketika masuk masjid langsung ngerti nek posisi Rasulullah pas fir ruku'i ing dalem ruku. Fatawala mongko tawil itu lama, memperlama. Sapa Rasulullah ar-ruku'a ing ruku. Sayyidina Ali mlebu masjid langsung wis ate meletek srengenge ini kan. Oh, Rasulullah kok suwe men ruku'e. Miqdar ruku'ain kira-kira rong ruku'an. Ya nek ruku'ane awak dhewe cepet ya. Iku berarti ini menjadi ukuran. Ngenteni orang jalan tadi itu kan lama. Berarti rukuknya dulu, ruku'e salate Sayyidina Nabi Muhammad dan sahabat itu ya rada suwe nek ruku'e kene iso nyelip truk piro nek mlaku. Hatta adroka kemudian hingga menemukan atau ya nemui ing Kanjeng Nabi alin Sayyidina Ali radhiyallahu an. Falamma faragha kemudian ketika selesai min sholatihi saking salate qala dawuh sapa Sayyidina Ali. Kemudian setelah selesai salate sebar kabeh akhirnya Sayyidina Ali bertanya, "Ya Rasulullah, lima krana apa? Tawalta memperlama sira memperlama panjenengan ar-ruku'a ing rukuk panjenengan fi hadis salati ing dalam salat mau iku makungtu makungta kang ora tahu ora ma ini ora ma berarti nafi ma tidak ora kungta ora ana panjenengan taf'alu iku melakukan mislah hadza seperti itu. Jadi kenapa rukuk panjenengan kok lama? Padahal selama saya tahu jenengan tidak pernah melakukan rukuk yang begitu lama. Faqala Rasulullah, jawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama rakaatu ketika aku rukuk, wa qultu aku nyebut
subhana rabbiyal azimi kama kana wirdi kaya seperti halnya wiridku. Wa aratu aku pengen, aku nyejo an arfa'a ing ento ngangkat roksi sirahku ing sirahku atau mustaka ini Rasulullah. Jaa tiba-tiba datang Jibril sapa malaikat Jibril alaihissalam. Wa wadha kemudian nyelehno Jibril. Janahu ing sayape Jibril. Ala dhahri ing atase gegere ala dhahri ing atase geger ingsun. Jadi aku pas rukuk ate ngadeg tibake Jibril iku numpangi sayape nang gegere Rasulullah. Wa akhadha lan kemudian nyekel ni ingsun. Wa akhadha lan lan nyekel Jibril ni ingsun tawilan suwe. Ing dalem mangsa suwe. Falamma rafa'a dalem nalikane ngangkat sapa Jibril janahu ing suwiwine Jibril, sayape Jibril rafa'tu aku ngangkat sapa ingsun roksi ing sirah utawa mustakane ingsun Kanjeng Nabi. Faqalu mongko matur maneh sapa ini jamak berarti sahabat. Faqalu mongko matur sapa sahabat, para sahabat, lima krana apa fa'ala nglakoni nindakaken hakada Kanjeng Nabi hakada ing iki. Kenapa kok model fa'ala nglakoni sapa Jibril hakada ing mengkaten-mengkaten. Kenapa Kanjeng Nabi Jibril kok kok melakukan itu gitu. Faqala maka dawuh jawab sapa Rasulullah, "Ma sa'altuhu andalika fakhadara Jibril." Ma sa'altu aku ora takon tu sapa ingsun hu ing Jibril. Andalika saking mengkono-mengkono. Yo aku gak sempat tekok ya pas iku. Fakhadara mongko tindak hadir Jibril sapa malaikat Jibril alaihissalam. Waqala aku gak takon tapi hadir terus Jibril dawuh waqala dawuh sapa Jibril, ya Muhammad Nabi Muhammad, inna aliyan sesungguhnya Sayyidina Ali kana iku ono apa Sayyidina Ali sapa Sayyidina Ali yastajilu iku kesusu sapa Sayyidina Ali jamaati maring jamaah. Falakia kemudian ketemu sapa Sayyidina Ali syekhon wong tuwek Nasraniyan wong Nasrani fitoriki ing dalam dalan di jalan walam ya'lam lan ora ngerti sapa Sayyidina Ali aliyun Sayyidina Ali annahu stune wong tuwek mau Nasraniyon iku gak ngerti Sayyidina Ali nek iku wong Kristen Nasrani wa akrama tetapi wa akrama lan mulyake Sayyidina Ali hu ing wong tuwek sing Kristen mau li ajri syaibatihi krana sepuhe utawa wane ubane. Wama takodama lan barang takodama yang terdahulu anhu apa anhu saking syekh. Yo intine dia lebih dulu lah. Wa hifdzi haqqihi lan karena sepuhnya kemudian karena memang dia sudah duluan terus wa hifdzi haqqihi lan menjaga hak-hak sepuhnya. Jadi berarti tua sepuh beruban itu punya hak. Berarti yang sebaliknya kita punya kewajiban. Jadi wong tua itu ya sudah semestinya belum berbuat baik saja orang yang lebih tua dari kita mesti kita hormati. Ini kan sangat Jawa sekali sebenarnya ya. Terus wong Jawa ya ngene iku. Fa amara mongko nuli perintah ni ingsun Allahu sapa Allah. Kemudian Jibril berkata, terus kemudian aku diperintah Gusti Allah an akhudaka ing yento megang atau njupuk ka ing sira firruku ing dalem ruku kang jenengan pas ruku hatta yudrika sehingga nemu atau sempat gitu sempat ikut gitu aliyun sapa Sayyidina Ali salat al-fajri ing salat fajar salat subuh gitu wa hadza utawi ikilah akhdu Jibril atau inilah cerita titik kan inilah yang dilakukan Jibril ini laisa iku ora ana apa hadza yu'jibu iku gawakaken apa taajubkan apa membuat taajub karena apa wa ajabul ajaib wa ajabul ajabi
utawi luweh-luwehne sing gawokno atau yang membuat takjub. Karena anallaha sesungguhnya Allah taala amara Mikaila, ini belum gawok sing dilakukan Jibril iki wis. Oh iya penting itu penting. Ternyata ada yang lebih takjub lagi. Karena Allah taala memerintahkan Nabi malaikat Mikail alaihissalam ayakhudha syamsa yang yento nyekel berarti ngendek sapa Mikail asyamsa ing srengenge. Nek sing Jibril turun ngendek Rasulullah ngangkat dari ruku itidal gitu ya. Itu belum takjub, masih biasa. Ada yang lebih takjub adalah Allah perintah malaikat Mikail nyekel srengenge aja sampai kardinali keri salat jamaah subuh apa meneh pas ate gak iso ditiru rek iki. Engko ditiru. Papane mlaku nang musala. Terus ana apa jenenge Mas Khairul waduh sepuh iki. Rono ya gak ono Mikael ya los. Nah ini artinya dulu pernah terjadi. Ini pentingnya hadis ini adalah pentingnya hadis ini berarti titik beratnya bukan kalau di film, kalau di umurnya Ovi Shakila ya yang menarik yang ini megang ini. Tapi highlightnya bukan di situ. Highlightnya adalah di hormati orang tua itu. Nek highlightnya Shakila sama umurannya Ovi ya nyekel sengenge gitu. Iku sing diperpanjang ceritanya itu nanti. Bijanahi dengan sayapnya Mikail. Hatta la tatlu'a singgo tidak muncul asyamsu apa matahari aja sampai aja sik tawilan dalam waktu yang lama li ajli aliyin karena Sayyidina Ali karena mulianya Sayyidina Ali. Wa qala lan dawuh hadhihi wa qala lan dawuh sapa nabi hadhihi utawi iki darajatu ikilah derajat. Ini belum khobar. Kalau khobar itu biasanya nakiro sam. Kita kosong wahadi darajat berarti bukan khobar, tetap wahadihi ikut nyambung nang berarti mubtada. Wahadi darajatu nek hadi darajatun berarti hadi ini gitu. Ini ditakdir gitu. Ini derajat. Tapi wahadi darajatu utawi derajat iki nek kosongan gitu ya. Wahadi darajatu utawi ikilah derajat yang begitu itu bi hormati syekhi iku kelawan sebab hormat wong tuwa alfani yang ya wis remek awake mlaku tunuk-tunuk mau lho. Ma'anahu ini biasanya diartino yang dalam sertane setuhune. Kalau di Indonesia singkatnya ma'anahu padahal gitu. Karena kalau ma'anahu itu padahal, kalau ghairu annahu bisa tetapi gitu. Makna terjemahan pase gitu. Ma'anahu padahal sune wong tuwa mau kana ana wong tuwa Nasronian niku Nasrani. Nah, ini pentingnya. Nah, cara menghormati tentu berbeda, enggak kudu. Aku dewe ya enggak bisa selamanya. Kalau dulu enggak ada motor ya. Saiki ana motor terus ana wong tunung dalan ngenteni ya sida Mas Adi perpuse tutup iku. Enggak sampai nang perpus wis tutup. Nah, ini artinya itu ya, akhlak hari ini sulit meniru zaman Rasulullah itu gitu. Tapi setidaknya kalau kita yang awam begini ya ambil permisi lah. Ambil hikmah dan ambil titik poinnya adalah menghormati. Yo jenenge nang Jawa kan hormate beda-beda misalnya. Oh gini. Nuwun sewu. Lorien susu. Iki gak iki ana wong sepuh kaya Pak J diguyoni. Digosok ya. Kon mijeti. Cuman sepuh yang jarak ae. Ndak artinya itu kan sama-sama ngerti lah artinya. Mari ngaji konteknya beda. Gojloki lho. Ya gojloki sekenanya. Artinya
sisi tuanya enggak, intinya gojolokan enggak sampai mempermalukan dan menjatuhkan. Loh, lho, ini nyawang awake dhewe-dhewe kok. Nyawang wong liya. Oke, lanjut ya, lanjut. Awake iku lho. Oke. Terkait orang tua, ini ada hikayat lagi atau cerita lagi untuk menegaskan pentingnya menghormat orang tua. Bahkan kenapa Allah saja menghormati sisi ketuaan itu. Jadi orang tua itu kalau kira-kira Gusti Allah itu ya rada sungkan asine ate nyiksa. Iya, kalau orang yang sudah sepuh itu. Terus tapi ya saken gitu. Nah, maka pesannya Allah ya awakmu yo isin ora, aku lho isin gitu. Ate nyiksa awakmu isin, awakmu yo isin nang aku. Itu kira-kira gitu. Semakin tua kok malah gak isin. Padahal diberi kehormatan. Tuwek kono portal ditabrak. Jangget to kandhane sik jangget to. Urip begini. Nah, ini sekarang ada cerita lagi pentingnya menghormati ini orang tua. Hikayatun utawi iki ana hikayat ukhra kang liya. Ada hikayat atau cerita ibrah yang bisa kita teladani yang lain. Lama korubat yang dalam nalikane parek ketika sudah menjelang sudah dekat apa wafatu Ustaz di Abi Mansur Al-Maturidi. Ya, Imam Mansur Abu Mansur Al-Maturidi ini salah satu imam di Ahlus Sunnah sama imam dalam ilmu kalam, ilmu tauhid. Abu Mansur Al-Maturidi, imam besar ini. Ketika sudah dekat waktu wafatnya ustadznya atau gurunya Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah taala. Wa kana lan ono wa kana lan hale ono apa sapa Abu Mansur ono iku yauma idzin ing dalem iku dina. Pada waktu itu Abu Mansur Ibna Samanina ono iku umur Samanina sanatan. Saman berarti 80 tahun. Sanatan apane taune. Famaradha mongko gerah atau sakit sapa asyaikhu sapa wong tuwa. Fa amaro kemudian mongko perintah sapa wong tuwa mau Abu Mansur ing Abu Mansur Al-Maturidi mau. Ayatul ba perintah ayatul ba ngento mencari abdan ing hamba seseorang. Jadi ketika Abu Mansur ini imam besar ini yang nanti menurunkan imam-imam Ahlussunnah itu. Ini punya guru. Ketika gurunya sudah sepuh sakit-sakitan, gurunya ini perintah ke Abu Mansur. Disuruh untuk mencari seseorang hamba. Seseorang bimisli kelawan sepadane syekh. Jadi carilah orang sing umure kaya aku. Sing tuwek kaya aku ngene lah kata gurunya. Wong Abu Mansur ae umure pira? 80. Berarti gurune kira-kira ya sepuh. 85. Ya kurang sithik lah. Sinan apane tuwane yang seumuran sama aku. Westaria lan ing yen to atofnya ayat lupa. Kemudian ayyastaria yang yen to tuku wasirahu ing abdun. Oh, abdun ini diarti budak berarti. Kan bisa dibeli berarti budak. Maaf. Abdun itu bisa diartikan hamba, tapi ini hamba yang disebut adalah budak di era ada perbudakan. Golek budak sing umure kaya aku. Terus kemudian belilah budak itu. Wayatiko lan kemudian bebaskan wayatiko lan yen to merdekaake. Ing budak anhu saking anhu itu menjadi ganti. Jadi itu cara ngono kongon merdekakan budak tadi. Fatolaba sebagai ganti gurune mau. Jadi golekno aku budak engko
sebagai gantiku lah. Itu kayak sedekah. Kira-kira dulu memerdekakan budak itu kayak ini sedekah gitu loh. Dulu era perang itu kan banyak budak-budak yang keleleran. Fatolaba mongko mencari Abu Mansurin sapa Imam Abu Mansur. Fama wajata mongko ora nemu sapa Abu Mansur mislah hada ing serupa gurune mau. Iza Abdul Abdi gak nemu budak sing sepuhe kaya gurune mau. Faqalu mongko ngucap jamai sapa manusia ya, anggaplah sahabat manusia lah di era manusia sudah enggak di era sahabat Nabi itu. Kira-kira faqalu maka berkata banyak orang itu. Kaifa tajidu abdan, kaifa hale kaya apa? Bagaimana tajidu kau bisa nemu abdan seorang budak ibna samanina sing kira-kira budak iku umure 80 tahun sanatan apane taune wa huwa hale utawi budak abdun mau ya beki itu ya tetap apa budak alar riki ing atase rikun itu perbudakan. Walam yuk tak an hale ora atau durung atau belum dimerdekakan apa budak. Faroja kemudian nggak ada budak kok sampai sepuh gitu. Apa namanya dalam kondisi di budak itu kan diminta bekerja kan. Wis tuwek begitu terus sapa sing gelem ngingoni budak? Gitu kira-kira gitu. Nggak ada gitu kata banyak orang. Faroja mongko kemudian bali. Abu Mansurin sapa Abu Mansur. Kemudian Abu Mansur kali rahimallah ila ustadzihi kepada ustadznya yang sudah sebut tadi. Fa akhbaro kemudian mengabarkan sapa Abu Mansur hu ing syekh gurunya an maqalatin nas saking pendapat manusia. Jadi kira-kira balik ke gurunya kemudian tanya, iya guru saya nggak nemu. Bahkan orang-orang itu berpendapat bahwa ya nggak mungkin kalau kalian nemu ada budak kok sampai sepuh begitu, ya nggak ada. Siapa yang mau beli gitu kira-kira gitu. Dibuat apa gitu kan gitu. Falamma sami'a mongko tatkalane krungu al ustadu sapa ustate Abu Mansur mau sing sepuh mau. Hadhil maqalata ing ikilah pendapat atau kabar informasi wadha'a mongko meletakkan sapa ustad sing sepuh mau guru mau rasahu ing kepalanya alat turabi ngatasi pasir atau lemah. Jadi kemudian gurune iki meletakkan kepala gurunya tadi ke lemah. Wanaja kemudian berbisik, munajat dengan berbisik. Sapa ustad? Di sini berbisik begini. Ya Rabbahu ing Allah pangerane ustad mau. Wa qala lan dawuh ngendika sapa wa qala lan hale dawuh sapa ustad sing sepuh mau Ustaz Abu Mansur dawuh ngene ilahi innal makhluqa wala yahtamilu karamuhu idza balagha abdu samanina sanatan bi ayyabqa 'ala riqi bal ya'tikuhu fa ana balagtu samanina sanatan fa kaifa ta'tiquni minan nar ila akhirih. Ketika muridnya gak nemu umur budak yang seumuran di beliau, Abu Mansur kembali dan gurunya ini bersungkur ke tanah, kemudian bermunajat, berbisik kepada Allah. Ya Allah, ilahi do Allah, innal makhluqa sesungguhnya makhluk. Wala yahtamilulan ora nanggung. Ihtamala yahtamilu itu menanggung. Atau membawa, hamala itu membawa atau menanggung. Karomuhu mulyane abdun, makhluk atau abdun. Tidak ada ya Allah sesungguhnya makhluk itu tidak bisa menanggung kemuliaannya. Idza balagha ing dalem nalikane tumeka sudah sampai
apa abdu apa hamba hambane makhluk tamanina ing 80 tahun. Kira-kira ya Allah, sesungguhnya makhluk iki lho gak gelem nanggung kemuliaan untuk menanggung kemuliaan ketika atau tidak mau ngambil tadi hamba atau budak yang sudah umur lanjut 80 tahun. Saking mulianya, karena padahal budak itu kan logikanya budak itu kan bebas dipekerjakan. Nah, makhluk atau siapapun saja tidak mau sudah menanggung. Si kasihan gitu loh. Si kasihan. Makhluk jenengan ini loh nggak mau mengambil budak yang sepuh karena nggak tego, kasihan. Bi ayabko kelawan yento tetap tersisa apa abduh alerike krana ing atase sifat kebudakan, nggak mau menanggung dalam dimerdekakan aja lah gitu. Bal ya'tiku bahkan balik merdekaake apa makhluk hu yang abdu atau hamba atau budak mau. Fa'ana, nah titik. Fa'ana mongko utawi ingsun. Maka aku ya Allah balagtu wis tumeka aku ya Allah tamanina ing 80 tahun sanatan apane taune. Fa kaifa mongko halik seperti apa? Terus bagaimana la ta'tiku ora memerdekakan jenengan ni ing ingsun minan nar dari neraka. Wa anta hale utawi panjenengan ya Allah karimun iku zat kang mulya jawatun tur zat kang murah hati lomo azimun tur zat agung wafurun tur zat moho pengampun syakurun tur zat kang pantes disyukuri. Maka fa'atako maka kemudian memerdekakan hu ing gurune Abu Mansur mau Allahu sapa Allah bi husni munajatihi kelawan apike munajate gurune Abu Mansur. Jadi munajate simpel. Karena beliau itu tahu, karena gurunya ulama ya, beliau tahu bahwa Allah itu sangat menghormati kesepuhan seseorang. Sepuh itu kan macam-macam kan, dilukiskan tadi uban atau ubannya tadi bulat ribut dan itu. Karena beliau tahu pentingnya Allah karom welas asih terhadap sisi kesepuhan, maka munajatnya begini tadi itu ibroh saja. Abu Mansur dikongkon golek muridnya dikongkon mencari hamba budak yang umur 80 tahun. Wong menungso saja itu enggak tega memperkerjakan budak yang 80 tahun. Dan ya Allah, itu yang terjadi. Maka saya sudah sampai 80 tahun. Maka masa engkau jenengan enggak memerdekakan saya dari api neraka gitu. Doane ngono. Wis ora ono 10 tahun iki. Ora ono 10 tahun iki. Ndungane aja gawe ndonga iki. Mben wis 80 tahun ndungane mbek iki. Sehingga kemudian singkat cerita Allah membebaskan gurunya Abu Mansur dari api neraka. Nah, semoga ini ada 2 hikayat dan untuk hadis selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan Jagong setelahnya. Habis ini setelah ngaji tinggal ngopi dan ngudal rasanya. Walafu minkum ngapunten, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.